usah takut apa yang kita keluarkan bahwa nanti akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di ranting yang mengadakan rakaat pertama mungkin kita kayaknya. Ya. Karena budua iya karena selain di shiratal mustaqim. Jadi ngaco saya, Pak. Kata saya kali ya. Jadi grogi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selanjutnya kita meningkat acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan kepada yang terhormat guru kita Al-Ustaz Muhsin Haris. Kepadanya Mukhlisin Haris, kepadanya saya persilakan. Mukhlisin Susanto, enggak bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم.
Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman pada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan membirakan mereka dan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang insyaallah akan dipimpin kepada yang terhormat Al-Ustadz Riyadi BS. Kepadanya saya persilakan. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali kepada acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kita akan mendengarkan dari Ketua DMI Kelurahan Rangkapan Jaya Baru kepada yang terhormat Bapak Ustadz Amsori Jayadi MAG. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Hadratul mukarramin, wabil khusus Bapak Lurah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Bapak Haji Zayadi Esos, terima kasih atas kehadiran beliau beserta Ibu yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Kecamatan Pancoran Mas Al Ustadz Muhammad Amin beserta guru kita Al Ustadz Dr. Andes Haji Bahrain Suryantara MA beserta jajarannya, kemudian para pengurus DMI Ranting Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, kepada seluruh bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan takdir Allah kita bisa bertemu berkumpul di sebuah tempat yang insyaallah Allah muliakan, karena kita membicarakan satu tempat yang dimuliakan Allah. Tidak ada tempat yang paling dimuliakan Allah kecuali masjid-masjidnya. Karena itu ini wadah strategis untuk meraih dan mengundang rahmat serta barokah pahala Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, dalam sebuah organisasi apapun bentuknya, organisasi yang terorganisir maupun tidak terorganisir, bahwa program kerja menjadi sebuah keharusan dalam rangka dinamisasi organisasi, dalam rangka melakukan transformasi organisasi ke depan. Setiap organisasi punya visi dan misi, punya tujuan. Untuk mencapai tujuan itu maka perlu ada program kerja. Karena itu alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul dan bertemu dalam rangka membicarakan program-program yang akan kita realisasikan di dalam organisasi Dewan Masjid Indonesia ini di tingkat ranting Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Kenapa harus yang kedua? Kenapa harus jauh? Kenapa nggak deket-deket? Kalau jauh ada kebersamaan, ada tertawa, ada sapa, ada makan bersama, ngeteh bersama, kemudian nggak ada yang izin duluan, ya kan? Kecuali pejabat Pak Lurah.
ada yang nyasar gitu kan. Itu lika-liku organisasi, lika-liku silaturahim kita begitu, ada kenangan bersama. Maka dana yang kita habiskan, kita keluarkan untuk kepentingan organisasi, kepentingan masa depan organisasi, kepentingan terumuskannya program-program kerja, ini menjadi tidak seberapa yang kita keluarkan dibanding hasil yang mungkin kita akan raih ke depan. Karena itu kita pilih tempat seperti ini agar kita bisa konsentrasi. Yang berikutnya, bahwa langkah-langkah Bapak dari rumah sampai kemari sudah niat sangat tulus bahwa berangkatnya kemari itu tidak ada kepentingan ekonomi. Yang ada ngeluarin kocek, bukan dibayar. Mungkin kalau raker-raker di pemerintahan mah mungkin ada amplopnya, uang saku. Tapi ini bukan uang saku, malah ngeluarin kocek ini. Gitu. Tapi hebatnya bapak-bapak kok mau ngerjain kayak begini. Kenapa mau? Ini panggilan hati kita, panggilan nurani kita, bahwa keadaan masyarakat kita itu harus kita punya empati, punya perasaan, punya kepedulian. Kita tahu bahwa keadaan masyarakat kita seperti ini, A, B, C, dan D, dan selanjutnya gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita ingin ada kontribusi buat bangsa ini, kontribusi buat masyarakat kita. Walaupun kontribusi itu kecil, dipandang oleh kita kecil, dipandang oleh masyarakat itu kecil, kontribusinya kecil banget. Seperti lautan yang sangat luas, lalu kita celupkan jarum, kita angkat tetesan, itulah yang kita lakukan. Tapi bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala itu yang dapat mengundang rahmat Allah. Karena itulah yang kemudian kita bisa masuk surga, bukan karena ibadah kita. Tapi yang kita tidak perhitungkan itu yang menyebabkan kita masuk surga, bisa jadi. Bapak-bapak sekalian, saya cukup apresiasi kepada bapak-bapak semuanya. Yang tadi saya bilang, bukan pulang nanti diamplopin, bahkan keluar kocek gitu. Untuk menyelenggarakan ini, maaf, bancongan. Keluar seperak, 2 perak, bancongan. Berani untuk bancongan. Padahal organisasi selevel kelurahan harusnya nggak lagi bancongan, misalkan begitu. Namun ketahuilah bahwa Allah nggak buta, Allah nggak tuli. Pasti Allah perhitungkan sebesar apa yang kita keluarkan, sebesar apa keikhlasan yang kita lakukan, sebesar apa kerja yang kita lakukan untuk kepentingan Allah, kepentingan agama Allah, sebesar itu pula Allah ganti. Sebesar itu pula Allah berikan perhatian kepada kita. Jadi nggak usah takut apa yang kita keluarkan, bahwa nanti akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir menjadi catatan adalah bahwa kita pengen menjadi orang besar di hadapan Allah. Karena itu kita berpikir besar. Saya kemarin ngomong sama Pak Lurah, dari dulu itu nggak ada musabaqah tilawatil Quran, dari dulu kelurahan. Nah, kalau seleksi tiba-tiba tingkat kecamatan, dari lurah, langsung ujug-ujug seleksi tingkat kecamatan. Tidak ada tempur dulu pada tingkat kelurahan. Jadi motivasi anak-anak kita untuk ngapal, untuk memperbaiki baca Quran itu sangat kurang. Dulu setiap RW yang namanya 17-an Agustus itu ada lomba MTQ, lomba azan, lomba pidato dulu. Sekarang nggak saya ketemukan, susah menemukannya. Dari 15 RW mungkin ada 1 RW yang mungkin dilenggarakan itu. Dan itu pun saya pikir dengan serba keterbatasannya. Karena itu jadi PR kita diantaranya, pengen tuh ya Allah mencita-citakan tingkat kelurahan kita ada musabaqah tilawatil Quran, TPA, masjid-masjid kita undang untuk ikut serta ngirim, supaya mereka termotivasi untuk belajar Al-Quran lagi. Begitu. Dan TPA sekarang banyak yang bangkrut. Karena saya pengurus pengurus BKPRMI. Saya tahu persis bagaimana itu TK-TPA itu menurun drastis luar biasa. Ini menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian nanti berikutnya PR kita, bagaimana nih ketua-ketua DKM dan pengurusnya, mereka kenal bagaimana manajemen masjid, mereka kenal
bagaimana seharusnya menyikapi masjid, melayani, menservis jamaah dan sebagainya. Nah, itu menjadi target dan sasaran kita. Maka insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita kunjung ke Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Kalau bisa bulan depan, kalau bisa bulan depan lagi begitu. Untuk apa? Untuk tadi, untuk menambah wawasan dan spirit. Ini bukan, alhamdulillah, di RW 01 dulu beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita ajak untuk kunjung ke Masjid Jogokarian. Dan mereka punya terinspirasi sehingga ya minimal ada kajian di Ahad pagi. Dulu nggak pernah ada gerakan subuh berjamaah, mereka semangat dan sebagainya. Karena terinspirasi dari Masjid Jogokarian. Kalau kita ikut seminar-seminar, kayaknya kalau nggak terjun langsung, kayaknya kurang termotivasi. Karena itu, insya Allah kita akan lakukan kunjungan juga ke Masjid Jogokarian. Dan alhamdulillah, ini kan subuh gabungan, gerakan-gerakan subuh gabungan. Di Rawadenok, di Parung Bingung ada Ustadz Rihadi, Bang Rihadi ini sebagai ketua subuh Al-Ahad, yang alhamdulillah ya kalau hadir sekitar 250 ya Bang ya, sekitar 250. Makanya Bang Rihadi kami tarik untuk bersama-sama di DMI. Kemudian juga kami di Rawadenok ada subuh gabungan Rawadenok Selatan, subuh gabungan Rawadenok Pulau. Nah, itu ya hadir sekitar 250 sampai kalau Rawadenok Pulau sekitar 400 orang. Jadi karena itu ini gerakan-gerakan yang harus kita lakukan terus supaya kampung kita, kelurahan kita makin barokah. Kalau berkah, maka isme-isme yang lain, mesin penghancur akidah, penghancur Islam untuk masuk ke wilayah kita, mikir-mikir. Kenapa? Karena semarak tadi, semarak keagamaan, semarak keislaman yang luar biasa bagus. Demikian, mudah-mudahan inspirasi Allah berikan pada kita untuk menuangkan ide-ide kreatif agar kita bisa melakukan yang terbaik buat masyarakat Rangkapan Jaya Baru. Dan dari sekarang jangan terpikir bahwa saya akan dapat uang sekian rupiah itu seliweran di alam otak kita, tidak. Saya katakan bahwa 0 rupiah, bahkan kita ngeluarin kocek kita sendiri. Begitu. Tidak ada keuntungan secara materi di sini, tapi kita pasti bisnis dengan Allah, keuntungan itu pasti. Gitu. Yang kelihatan maupun tidak kelihatan di dunia maupun di akhirat itu pasti. Dengan adanya silaturahim kayak begini. Dengan silaturahim kita memperluas silaturahim tingkat Rangkapan Jaya Baru. Terima kasih Pak Lurah dan DMI, Ketua DMI Kecamatan beserta jajaran yang support dan dorongannya. Semuanya, para teman-teman, para bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, kita akan mendengarkan dari DMI Kecamatan Pancoran Bas, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua yang terhormat Ketua DMI Kecamatan Pancoran Bas, Bapak Ustadz Muhammad Amin. Kepada Bapak Ustadz, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Lurah Rangkapan Jaya Baru Al-Ustadz Haji Jayadi beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua DMI Ranting Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Al-Ustadz Ansori. Yang saya hormati pengurus DKM Rangkapan Jaya Baru dan juga seluruh pengurus DMI Ranting Rangkapan Jaya Baru dan juga teman-teman pengurus DMI dari kecamatan, dalam hal ini yaitu Ustadz Abah Bahrain dan Ustadz Walid, dan juga pengurus DMI Kota, dalam hal ini Bapak Andre. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka musyawarah pembuatan program kerja DMI Ranting Kelurahan Rangkapan Jaya Baru
yang dihadiri oleh pengurus dan juga pembina pengurus DMI Ranting. Yang jelas kami dari pengurus kecamatan pertama mengucapkan terima kasih atas diundangnya kami, dan ini merupakan awal yang baik buat kita semua, apalagi pada hari ini kita berada di tanggal 1 1442 Hijriah. Mudah-mudahan di awal yang baik, di bulan yang baik, semua program yang akan kita rencanakan berjalan dengan baik. Dan juga kita tahu sama-sama bahwa DMI mempunyai moto memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Kayaknya sih ucapannya ringan. Bahkan saya dengar kalau Abah ngasih sambutan atau ngasih materi, ucapan ini tidak semudah seperti kita membalikan tangan, tapi juga tidak sesulit memindahkan gunung gitu ya Pak ya. Membalikan gunung Uhud katanya. Artinya bahwa untuk memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid tidak mudah dan juga tidak sulit. Namun semuanya ini kalau kita lakukan dengan perencanaan yang baik. Nah, oleh sebab itu kami dari DMI Kecamatan mendukung secara sepenuhnya pelaksanaan ini, dan ini mudah-mudahan dicontoh oleh kelurahan atau pengurus ranting kelurahan yang lain. Karena memang kita dalam satu kecamatan Pancoran Mas itu terdiri dari 6 kelurahan, dan alhamdulillah untuk DMI tingkat kelurahan atau tingkat ranting sudah terbentuk semua, yaitu Kelurahan Depok Jaya, yaitu Ustadz Abdul Aziz, kemudian Kelurahan Depok Ustadz Nawawi, kemudian Pancoran Mas Ustadz Muhammad Yunus, kemudian Mampang Ustadz Saproni, Rangkapan Jaya Ustadz Muhammad Yusuf, dan juga Rangkapan Jaya Baru. Sudah terbentuk semuanya. Mudah-mudahan dengan terbentuknya ranting, maka ranting-ranting yang lain juga akan membuat program-program yang sama. Kita sama-sama untuk memakmurkan masjid kita masing-masing. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Ya, saya yakin ini kan juga merangkap kita DKM ya. Pernah Ustaz Amsali mengucapkan, sebagus apapun program, tapi kalau tidak didukung oleh DKM yang ada, ya ini kita agak kesulitan. Nah, oleh sebab itu saya berharap mari sama-sama kita dukung program yang akan dibuat pada hari ini. Kita sama-sama sosialisasikan ke masjid kita. Minimal kalau pada hari ini hadir misalkan kurang lebih berapa orang nih? Ada 16 orang ya. Hadir semua berarti sudah 16 masjid bisa berjalan dengan baik. Selamat, saya katakan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan laksanakan, dan apa yang kita cita-citakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang terakhir, mari kita dengarkan dan sekaligus membuka rapat kerja DMI Ranting Kelurahan Rangkapan Jaya Baru yang nanti akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, yaitu Bapak Jayadi MSI. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus DMI Kota Depok, Bapak Ustadz Bahroin Suryantara. Yang kami hormati pengurus DMI Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Ustadz M. Amin. Yang kami hormati Ketua DMI Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Bapak Ustadz Amsori Jayadi. Yang kami hormati Ketua MSA, kalau kata Pak Kiai ini MSA, iya, tapi bukan agen Mossad ini ya. Ini Majelis Subuh Ahad, ya. Yang pada hari ini hadir, yang turut membantu penguatan kita di DMI Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Kemudian yang kami hormati seluruh DKM masjid yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang pertama tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini
kita sama-sama dengan niat kita sampai juga akhirnya kita ke tempat yang direncanakan. Meskipun ada yang muter sana muter sini, ya alhamdulillah. Ya, kalau tidak begitu kata Bang Rihadi nggak ada ceritanya. Ya, itulah seni kita. Ya, memang kalau kita rapatnya di RJB, kemungkinan malah molornya bisa sampai jam 11 Pak Ustaz. Ya, ada yang nganter bini dulu dan sebagainya. Kalau sini insya Allah dengan niat kita, ya sebenarnya tepat waktu semua. Nah, kemudian yang kedua tentunya juga salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, kita sebagai tentunya kaum muslimin dan muslimat. Ini agak bergetar juga saya dengan yang disampaikan oleh Ketua DMI Kelurahan Kepanjang Baru. Ya, memang tidak salah kita mengatakan beliau sebagai ketua karena semangatnya semangat yang luar biasa. Ya, bahkan mungkin DMI Ranting yang mengadakan rangka pertama mungkin kita kayaknya. Ya kan? Ya alhamdulillah. Istilahnya kalau di Sunda ada istilah tukcing. Kalau ini enggak, kita apa? Tukri apa? Setelah dibentuk langsung lari gitu. Iya, jadi tidak ada tatah-tatah dulu langsung lari. Nah, ini dengan semangat yang baru, apalagi kita rapat di awal tahun yang baru ini, tahun baru Islam. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang sangat baik buat kita. Amin. Ya. Kemudian kami sangat tertarik dengan adanya program kerja yaitu MTQ tingkat kelurahan. Nah, memang ini sudah merupakan kegiatan yang langka karena selama ini sulit sekali melaksanakan seperti itu karena memang secara pembiayaan memang kelurahan tidak ada anggaran seperti itu. Namun kami yakin dengan adanya kebersamaan seperti ini insya Allah tahun ini dapat kita laksanakan Pak Ustaz. Mudah-mudahan dengan kita. Karena kami sudah ngomong kalau tempat kita sudah ada Pak. Semua bangku-bangku di sana sudah ada, info semua sudah ada, insya Allah itu dengan niat kita. Apalagi nanti jurinya ya jangan gede-gede dibayarnya begitu. Nah, ya. Kalau juri per season repot juga nih. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti niat kita. Perlu diketahui juga bahwa RJB ini setiap ada MTQ, nah ini sangat membawa nama kecamatan mulu. Bahkan memang kori terbesar itu daerah Kepanjang Baru yang dapat medalinya bersama kemarin. Namun memang ada banyak yang masih perlu ditingkatkan untuk berbicara di tingkat lebih lanjut. Itu barangkali tugas kita bagaimana dapat meningkatkan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi memang salah satu dari visi DMI. Nah ini kalau kita melihat kemarin bulan Hari Raya Kurban, saya lihat yang jualan kambing orang-orang mana tahu nih. Ya, saya berharap untuk tahun depan barangkali bapak-bapak yang memang ada yang jualan kambing kan nih mengurus DMI. Iya. Ya kalau misalnya ada bisa dikembangkan. Ya. Iya. Kan bisa aja. Nanti dari keuntungan kita sisakan untuk masjid berapa persen gitu. Sebab kalau kita lihat orang mana-mana yang pada jualan sapi, seberapapun sapi ada itu habis gitu. Itu kalau memang hal itu kita bisa raih ya bagus sekali. Mungkin kalau yang akan datang bisa juga Pak Ustaz kita bancongan rame-rame. Iya. Kita bancongan rame-rame gitu. Ya paling enggak adalah sisanya buat kita sisakan untuk organisasi. Nanti bawa organisasi tapi DMI gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti didukung juga oleh wali kota kita. Nah, kemudian yang lain kemarin juga saya sempat melihat postingan entah itu permainan kamera atau bukan, ada salah satu di wilayah kita yang melaksanakan pemotongan kambing sampai digodok-godok begitu gitu. Saya juga tidak paham apa itu permainan kamera dan sebagainya. Namun memang kalau kita lihat prihatin juga gitu. Bahkan di mana ada yang sampai distunning gitu, sapi. Ditembak dulu baru pingsan baru disembelih. Itu kan kurang etis lah buat kita sebagai muslim. Nah, saran kami nanti di program kerja DMI itu nanti bisa diadakan pelatihan pemotongan sembelih kurban. Ya kebetulan di wilayah kita di RJB, nih di wilayah Bang Rihadi ada grup Golok Depok sekaligus Juleha. Iya. Ya Juleha, juru sembelih halal. Iya, oh Juleha kesana bae sih. Nah, memang itu mereka membuat pisau sendiri, pelatihan sendiri, dan mereka juga waktu saya ngobrol itu, Pak Lurah, tolong dong diadakan pelatihan di kelurahan gitu. Biar para ustadz nanti jangan cuma pintar dalam berdoa, tapi giliran motongnya digodok-godok gitu. Ya karena produksi golok sendiri
Iya, saya sudah ada pisaunya, cuman kambingnya belum ada. Ya, nanti kita praktek sama ramai. Iya, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas semangat yang luar biasa ini dalam membangun Rangkapan Jaya Baru melalui organisasi DMI. Mudah-mudahan DMI semakin melangkah maju ke depan. Amin. Dan tentunya membawa kemaslahatan umat khususnya di Rangkapan Jaya Baru dan umumnya di Indonesia. Kemudian tadi kami diminta untuk membuka kegiatan ini. Mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah untuk membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat merealisasikan apa-apa yang nanti disampaikan dalam program kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una lil khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karamun para alim ulama, para guru, para kiai, khususnya yang pertama di sini ada Pak Haji Andre mewakili DMI Kota Depok. Kemudian ada Pak Haji Muhammad Amin dan beserta jajarannya, pengurus DMI Pancoran Mas. Kemudian ada Pak Amsori, ya, pengurus DMI Ranting Ranjaba, Rangkapan Jaya Baru. Terlebih khusus adalah Pak Lurah yang hari ini alhamdulillah bisa sejak awal mendampingi proses kelahiran DMI Rangkapan Jaya, insya Allah seterusnya dan seterusnya, insya Allah, amin, bersama keluarga. Kemudian teman-teman rahmatullah, senasib seperjuangan, ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin bertambahnya usia DMI tingkat ranting di Ranjaba ini, kesungguhan dan kecintaan kita kepada masjid semakin membaik. Sehingga mudah-mudahan walaupun kita di sini bukan siapa-siapa, pengalamannya pun belum seberapa, tetapi dengan bersatunya kita di sini, bersatu niat dan bersatu ikhtiar, mudah-mudahan ini menjadi cukup alasan yang kuat. Allah memberikan kita rahmat dan Rasulullah memberikan kita syafaat. Sehingga kapanpun kita wafat, walaupun kita nggak soleh-soleh amat, nggak sukses-sukses amat di DMI, tetapi ini cukup ya bagi kita untuk kita memberikan banyak manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya di lingkungan masjid yang ada di Ranjaba. Berikutnya teman-teman rahmatullah, ini sedikit saja barangkali pelengkap bahan saja buat raker hari ini, bahwa DMI sejak berdirinya 48 tahun yang lalu, tepatnya kan tahun 72. Ya, tahun 75 DMI membantu pemerintah itu mendirikan MUI. Kita mulai dari yang kita bisa, karena DMI kita menyadari betul bahwa kita serba keterbatasan, ya, terbatasan SDM, terbatasan kemudian waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, raker ini saya kira setidak-tidaknya punya renstra, ya, punya rencana strategis. Karena kelemahan Islam itu salah satunya adalah nggak punya renstra. Renstra itu nanti bersumber dari analisa SWOT. Jadi analisa itu bersumber dari pengalaman kita masing-masing yang ada di sini. Karena kalau mulainya nggak begitu, nanti kita separuh ngarang. Orang-orang itu benernya aja salah, apalagi salah. Jadi termasuk mengelola masjid. Mengelola masjid itu sudah ada buktinya. Masjid itu adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau kita mengelola masjid, ngarang, benernya aja itu salah, apalagi salah. Itu gampangnya begitu. Oleh karena itu memang penting betul kita raker seperti ini, dan seperti kata Pak Lurah, ini raker pertama, Pak. Saya sih malah menduga ini raker pertama tingkat kelurahan di Indonesia, dugaan saya ya. Karena sebelum pernah dengar, betul, sebelum pernah dengar ya. Selama saya malam lintang, saya ini 20 tahun di BKPRMI. Ya, 20 tahun di BKPRMI dari tahun 91 di BKPRMI. Sampai sekarang sebenarnya, teman, sekarang orang aktif. Sampai kita bikin LPTK dan sebagainya, ya. Jadi saya kira itu titipan saya sekira ada 4. Yang pertama tadi mengingatkan kembali bahwa perjuangan kita jangan terlepas dari hasil, ya, Muktamar 7. Bahwa nanti kita pilih-pilih dari yang mana dulu, dari 10 itu silakan saja. Mau dari mulai pendidikan dan dakwahnya silakan. Yang penting jangan sampai kita tidak menurunkan itu. Karena itu adalah betul-betul hasil karya para ulama dan petinggi DMI. Ya, nanti mulainya dari yang kita bisa. Dari SDM yang kita punya, dan dari dana yang tersedia. Jadi dari situ aja. Karena kalau kita mulai di programnya, begitu SDM-nya nggak ada dan yang nggak tersedia, ya tadi, ya. Baik, itu yang pertama.
ingatkan kembali. Jadi tolong nanti itu PRDMI selalu itu dibuka ya. Apa yang kita omongin. Yang kedua adalah Renstra PRDMI. Rencana strategis DMI sebenarnya ini titipan sebenarnya ketika 2 tahun lalu saya jadi ketua DMI tingkat kelurahan Rangkapan Jaya Lama. Kelurahnya masih Pak Komarudin. Jadi saya ketua DMI kelurahan pertama itu, dan sampai sekarang ini yang kedua berarti ya. Karena selama itu saya DMI yang kelurahan ada DMI-nya cuma Rangkapan Jaya Lama doang. Dan ketuanya saya. Jadi hubungan saya langsung ke kota, nggak pakai kecamatan, karena kecamatan pun belum aktif waktu itu ya. Bisa kira itu. Nah, ada Renstra, sebenarnya Renstra yang diamanahkan ke saya hasil rapat kecil kita di kelurahan. Ya, yang pertama Renstra itu adalah pertama, dengan mempelajari kondisi masjid di Indonesia khususnya di Kota Depok, satu, sebaiknya menekankan pada 4 ini. Satu, regenerasi calon jamaah dan imamah masjid. Karena ke depan itu jangankan nyari calon jamaah, nyari calon imam ya. Nyari jamaah pun belum tuh dapat. Ya ke depan itu, kalau sekarang kan keluhannya imam masih sibuk, katanya nyari imam susah. Entah lama-lama diprediksi, jangankan nyari imam, nyari jamaah pun nggak gampang. Ya, seperti itu. Jadi regenerasi calon jamaah dan imamah masjid. Yang kedua adalah regenerasi calon khotib dan mubalik. Kalau sekarang ini khotib banyak di mana-mana dan sebagainya. Tetapi ada masanya, apalagi mubalik makin kurang. Ya, jadi tekankan pada itu. Yang kedua, regenerasi cari calon khotib dan mubalik. Kemudian ketiga adalah regenerasi calon peserta MTQ tingkat kelurahan sampai nasional. Karena sekarang itu, karena saya ini alhamdulillah saya bertahun-tahun mewakili provinsi dan nasional lomba kaligrafi. Karena tahun 89 saya bikin LEMKA, Lembaga Kaligrafi Al-Quran, di Fakultas Adab BIN Jakarta di kampus saya. Saya, Sirajudin dan beberapa teman. Akhirnya sampai sekarang kita bikin pesating kaligrafi. Jadi namanya MTQ nasional Pak, itu orangnya kumpul di kita. Dia tinggal bagi-bagi tugas saja, ente di mana gitu. Jadi jangan heran kalau di Depok nanti ada MTQ, juara 1 korinya di Depok adalah orang Bekasi. Juara kaligrafi orang Cirebon, jangan heran Pak. Ya, jadi maka kita punya risau. Yang ketiga adalah regenerasi calon peserta MTQ dari tingkat kelurahan sampai nasional. Yang keempat adalah regenerasi calon pengurus DKM dan DMI. Karena sampai sekarang ini masih untung ya, banyak orang-orang tua yang masih mau berkiprah di DKM. Anak-anak sekarang yang milenial ini, yang umurnya udah beda, tanggal lahirnya beda, tahun lahirnya beda, itu akan beda dengan kita Pak, beda banget. Sangat beda. Jadi kalau mereka ke masjid ya emang ke masjid aja. Kalau kita kan zaman dulu beda ya, pokoknya beda lah. Oleh karena itu perlu ya regenerasi, dipersiapkan regenerasi calon pengurus DKM dan DMI. Jadi kalau tadi kata Ustaz Amsori, DMI yang sekarang ini betul-betul kita syukuri karena memang tadi ya berkali-kali sebut nggak ada duitnya. Padahal ada di Palura, nanti ada lama-lama. Saya mah percaya dah. Saya percaya dah, orang begini aja kita gampang kok. Orang kita ngurusin komplek aja yang gak ada pahalanya, kadang duitnya banyak. Itu orang ngurusin gereja kaya-kaya, ngurusin gereja. Ya lo kan ngurusin masjid rumah Allah kagak kaya acan-acan, nggak mungkin. Saya emang nggak percaya yang begitu-begitu. Jadi kita ngurusin rumah presiden aja Pak, gajinya itu puluhan juta. Masa ngurusin rumah Allah yang punya duit, yang ngeluarin duit, yang nggak usah dikhawatir, kita takut, jangan khawatir ya. Jadi itu. Nah, keempat Renstra tadi, Renstra 1 rencana strategis tadi, yang pertama regenerasi calon jamaah imamah, regenerasi calon khotib mubalik, regenerasi calon peserta MTQ nasional, kelurahan sampai nasional, keempat regenerasi calon pengurus DKM dan WID. Semua agenda mulia tersebut insya Allah bisa dicapai dengan satu rencana strategis yang namanya LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Quran, dari mulai TPA dan sebagainya. Karena dari situlah akan muncul keempat-empatnya. Imam jamaah muncul karena mereka TPQ dari kecil. Kemudian yang kedua, khotib dan mubalik bisa dilatih dari TPQ, mulain. Kemudian regenerasi peserta MTQ dari masjid, dari TPQ. Yang terakhir, calon pengurus DKM itu dari TPQ. Maka Renstra yang penting yang pertama adalah yang semua PRDMI sebaiknya mengerjakan adalah membangun kembali semangat Lembaga Pendidikan Al-Quran DMI, LPIQ DMI. Yang sempat kita nggak jalan Pak. Nah, karena seperti jadi dari satu kegiatan saja itu Pak, itu 4 risau tadi, regenerasi itu ada semua. Sehingga diharapkan paling lama 5 tahun ke depan betul-betul peserta MTQ Ranjaba, Rangkapan Jaya Batu, RJB itu emang orang situ. Dari Pancoras, orang Pancoran Mas. Sehingga yang berlomba di Depok itu betul-betul 11 kecamatan. Sehingga yang mewakili Depok 5 tahun yang akan datang itu asli adalah emang orang Depok. Kita harapkan begitu.
Itulah sebabnya 5 tahun sekali. Itulah sebabnya maka DMI kemudian mencanangkan program 5 tahun kepengurusannya. Mengapa 5 tahun? 5 tahun itu termasuk renstra, Pak. Dulu ada pelita dan sebagainya. 5 tahun itu, tahun pertama adalah sosialisasi program, termasuk sosialisasi DMI ke masyarakat. Tahun kedua dan ketiga program memakmurkan masjid sebagai moto kita. Dan tahun keempat dan kelima adalah dimakmurkan masjid. Di moto kita adalah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Setahun sosialisasi program ke masjid-masjid, jangan sampai ada masjid di Ranjaba ini nggak tahu ada DMI. Ya, sebaliknya, jangan sampai DMI 1 tahun ini nggak punya data lengkap tentang masjid, sampai kepada ukuran luasnya, status tanahnya, siapa pengurusnya, nomor teleponnya, kemudian kegiatannya apa. Harus lengkap, Pak. Nama, ukuran kantor, semuanya kegiatannya, sehingga nanti orang-orang di Ranjaba ini ngaji nggak perlu bikin baru. Kenapa? Sebulan itu sudah ada. Oh, alhamdulillah di Akbar pengajian malam Rebo Ustadz ini, di sini ini, sehingga semua masyarakat itu tahu. Kalau ngaji sekarang gak usah mikirin pusing-pusing, karena di Ranjaba ini dari sekitar berapa masjid sekarang? 19 masjid itu pengajian udah penuh Sabtu Minggu yang gratis. Kita cukup naik motor ajak keluarga, nggak perlu ke Joko Karian. Kita cukup muter-muter aja, Pak. Pinter pengajian di Ranjaba Baru. Kenapa? Pengajiannya penuh. Yang hari Minggu Al-Ikhlas, ini udah bagus-bagus. Jadi punya data itu sehingga masyarakat masjid itu nanti ditempelin semua, Pak. Di masjid itu sudah ada jadwal agenda pengajian 1 bulan penuh, pengajian tetap di Rangkapan Jaya Baru, ditempel di print yang bagus, ditempel di semua masjid sehingga jamaah masjid setiap Jumat ngeliat, udah ngontrol tuh pengajian. Nggak perlu repot, nggak pakai nanya. Itu salah satu contohnya. Ya, salah satu sehingga kalau itu bisa saja luar biasa, Pak. Itu adalah renstra. Tetapi regenerasinya yang paling efektif terbukti dari TPQ, Pak. Itu semuanya ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah itu rencana yang belum tercapai dari dulu, ya. Tetapi mudah-mudahan ini RJB ini bisa mengawali, ya. Nanti ini hanya renstra utama, ya. Renstra lain tentu saja berdasarkan kebutuhan masing-masing dan kesiapan SDM dan sebagainya. Kemudian memakmurkan masjid. Saya katakan sekali lagi tadi bahwa memakmurkan masjid itu adalah bagian dari ibadah karena tercantum dalam surat At-Taubah, ya, ayat 18. Innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yaumil akhir hingga akhir ayat. Di situ sudah jelas banget bahwa hanya yang memakmurkan masjid atau yang memakmurkan masjid hanyalah. Jadi emang udah dibatasi itu, kata-kata hanya itu dibatasi, Pak. 1, beriman. Makanya tugas DKM, tugas DMI yang pertama adalah mensupport DKM, memastikan bahwa pembelajaran tentang iman itu menjadi permanen, rutin, istiqomah, iman. Jadi dibalik, jadi bahannya diciptakan orangnya dulu, nanti masih otomatis makmur, itu gampangnya. Kan yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat hanya takut kepada Allah dan sebagainya. Saya kira nanti bisa dibahas sendiri itu. Tapi saya ingin teman-teman juga belajar dari 2 masjid besar, Haramain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tidak ada masjid sehebat kedua masjid itu, karena masjid itu dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita ke Joko Karian, kemudian Namirah, kemudian Al-Falah di Jawa Timur dan sebagainya, itu hanya lebih kepada supaya kita punya semangat. Ternyata masjid tidak sekelas Haramain pun itu bisa maju kalau pengelolaannya benar. Tetapi jangan dilangkain dulu. Masjid yang terbukti makmur 2 di dunia. Dan kedua masjid itu nggak ada apa-apanya. Ya. Makkah itu, Haramain itu, Masjid Haram itu di Bakkah. Bakkah artinya kampung di bawah kaki bukit. Kalau bahasa Indonesia adalah lembah. Itu jangankan orang, rumput pun nggak hidup aslinya. Yang pas sekarang masjid apa ya? Bukan di bawahnya, Pak, bukan di Riyadh dan bukan pula di Jeddah. Tapi di Bakkah itu, di antara 4 gunung, ada Jabal Ka'bah, Jabal Kubais, kemudian Jabal Safa dan Jabal Marwah. Itu nggak ada kampung, Pak. Itu tempat tertinggi di dunia. Ya, jangankan orang, kucing pun nggak ada yang hidup. Tetapi di masjid itu, di tempat itu ada masjid yang nggak pernah sepi. Dan situ nggak ada pohon, tapi emas termahal ada di situ. Semua buah-buahan terbaik ada di situ. Dan bahkan orang paling soleh ada di situ. Oleh situ sampai sekarang nggak ada rumah, Pak. Karena rumah itu kumpul di Riyadh dan di Jeddah. Jadi teman-teman Allah, yang kedua di Madinah. Madinah itu kampung juga dia dataran rendah. Nggak ada apa-apa, Pak. Pertanyaannya kenapa dia maju? Karena 1, rumah Allah lebih baik dari rumah penduduknya. Yang kedua, ketika masuk waktu sholat, maka semua laki-laki, ya, dari tukang besi karat, dari tukang tupat sampai pejabat, dari orang biasa sampai penguasa, itu semuanya lari ke masjid pada saat sholat 5 waktu, Pak. Itulah kemudian lokasi keberkahan masjid itu. Semua yang dibutuhkan orang yang sholat di situ ada sampai sekarang, Pak.
pakaian terlebih dan sebagainya. Jadi saya kira itu. Lalu bagaimana langkah-langkah Rasulullah membangun masjid? Itu ada 4. Diabadikan dalam banyak kitab klasik ya. Yang pertama adalah dakwah wa tabligh, 2 ta'lim wa ta'lum, kemudian 3 zikir wal ibadah, yang keempat adalah khidmat wal kurban. Itulah kata Rasulullah. Saya kira itu sebagai pengantar sudah zuhur. Nanti kita tuliskan lagi sedikit nggak apa-apa. Supaya kita jangan bergeser jauh-jauh. Jadi yang terakhir tentu saja dari sini adalah analisa SWOT ya. Sebaiknya nanti saya titipkan teman-teman sebaiknya walaupun nggak sempurna banget, diteliti dulu ya tentang kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman masjid-masjid yang ada di Rangkapan Jaya Baru. Setelah itu kita pelajari, maka buatlah rensranya, rencana strategisnya, paling nggak setahun sosialisasi, 2-3 adalah memakmurkan masjid, 4-5 dimakmurkan masjid. Sekira itu, wallahu a'lam bishawab, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adzan zuhur sudah berkumandang, pertanda kita harus istirahat dan salat terlebih dahulu. Nanti setelah salat kita makan bersama, dan setelah itu baru kita lanjutkan materi raker kita. Demikian dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya acara kita di poin kelima adalah penutup doa dalam sesi ini, yang insya Allah kami mohon kesediaan guru kita Al-Ustadz Bahren Susiantoro MA Susiantara untuk menutup kata rapat raker ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmat Allah, untuk menyempurnakan rasa bahagia dan syukur kita pagi sampai sore nanti insyaallah, mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kegiatan kita, rencana kita ini berjalan lebih baik dari yang kita rencanakan. Kemudian program kita lebih baik dari yang kita rencanakan, dan mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridai. La hadihi hal kalimatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala tabaraka ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fasya wal munkar wasyuf al mukhtalifa was shada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya selaku pengatur acara ada kata dan kalimat yang kurang tersusun atau kurang enak didengar, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Oh ini bicaranya berdasarkan itu ada 3 tempat tuh. Berarti bakal nggak kena piring gitu dong. Saya malu nyendok-nyendok. Sendoknya mana teh? Sendoknya mana teh?